Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair ya tilmidah. Sabahun nur. Kaifa halukum? Alhamdulillah nahnu bi khairi sihhati wa afiyah. Jahid jidan. Allahu akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Jika kalian pada sehat semuanya ya. Kita semuanya masih diberi kesehatan, bisa bertemu pada pertemuan kali ini dalam keadaan sehat. Nah, sebelum kita lebih lanjut lagi, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan yang mau memimpin doa siapa? Silakan. Memulai pembelajaran, marilah kita membaca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan berdoa pembelajaran kali ini lancar ya, tidak ada kendala satupun dan kita semuanya diberi sehat. Allahumma amin. Sebelum lanjut lagi, Ibu akan mengecek kehadiran kalian ya. Siti Zahra, Hadirah. Sifa Halika, Hadirah. Rifat, Hadirah. Indi, Hadirah. Siti Aziza, Siti Habibah, Agni, Hadirah. Nirina, Hadirah. Ajeng, Hadirah. Lulu, Julaika, Hadirah. Alia, Hadirah. nih, oh ya. Hadir semuanya berarti ya pada pertemuan kali ini. Ya, Bu. Alhamdulillah jika hadir semuanya. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu akan bertanya tentang materi minggu kemarin. Ya, ada yang masih ingat kita belajar apa di minggu kemarin? Iya, betul, adab terhadap orang tua. Kira-kira kalian sudah paham belum? Sudah, coba jika kalian sudah paham, Ibu akan bertanya. Coba Siti Zahra, apa itu yang dimaksud dengan adab kepada orang tua? Adab terhadap orang tua adalah cara kita atau perilaku kita terhadap orang tua, bagaimana perilaku kita yang baik terhadap orang tua, seperti itu. Oh iya, betul. Kasih aplaus untuk teman kita. Selanjutnya, kasih contoh. Nirina, kasih contoh adab kepada orang tua. Kepada orang tua itu yang pertama, Contoh. cara contohnya yang berbicara dengan sopan, Ya, kemudian tidak membantah, ya. kemudian apa lagi, berperilaku yang baik. Ya, kepada orang tua. cukup. Ya, itu ya. Betul. Kasih aplaus untuk teman kita. Nah, berarti kalian sudah paham ya tentang materi minggu lalu, yaitu tentang adab seorang anak kepada orang tua. Nah, terus lagi ya, untuk apa namanya? Kalian tahu tidak cerita tentang Alqomah? Tahu. Coba Zahra, bagaimana dari kisah Alqomah itu seperti apa Zahra? Mungkin yang saya tahu tentang kisah Alqomah itu adalah seorang lelaki yang tidak berbakti kepada orang tuanya. Akhirnya dalam akhir kehidupannya itu dia susah untuk sakaratul mautnya, karena ibunya itu susah memaafkan akibat perilaku dia terhadap ibunya. Karena ibunya tidak tega, Alqomah mau dibakar seperti itu, maka ibunya akhirnya memaafkan Alqomah, memaafkan semua perilaku yang dilakukan Alqomah. Jadi kita itu harus berbakti terhadap orang tua agar kita itu dimudahkan dalam sakaratul maut.
tidak seperti Alqamah tersebut. Ya, betul sekali ya. Jadi intinya ya dari kisah Alqamah itu, kita itu tidak boleh menjadi anak yang durhaka, dan kunci ridhonya Allah itu terletak pada ridhonya kedua orang tua. Ketika orang tua kita tidak ridho, maka Allah pun ridho. Tidak ridho. Ketika orang tua ridho, maka Allah akan ridho. Nah, itu seperti tadi kisahnya Alqamah. Jadi doanya orang tua itu memudahkan langkah kita, seperti itu ya. Maka kalian harus selalu berbakti kepada kedua orang tua kita supaya Allah ridho kepada kita dan kita mudah untuk melaksanakan apapun itu ya. Paham ya? Oke, kita paham. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang lanjut ya, yaitu tentang adab seorang muslim kepada guru. Ya, adab seorang muslim kepada guru. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini ya, tujuan pembelajarnya. Nah, yang pertama, terlihat tidak? Nah, setelah melakukan kegiatan verification, peserta didik dapat menyadari pentingnya adab kepada guru. Terus yang kedua, setelah melakukan kegiatan data collection, peserta didik dapat menunjukkan perilaku adab yang baik kepada guru. Yang ketiga, setelah melakukan kegiatan stimulation, peserta didik dapat menguraikan pengertian adab kepada guru. Terus yang selanjutnya, setelah melakukan kegiatan data collection, peserta didik dapat menentukan dalilnya. Ya, selanjutnya setelah melakukan kegiatan verification, peserta didik dapat mengimplementasikan contoh perilaku kepada guru. Tuh ya, ini salah satu tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Nah, untuk lebih jelasnya, sebelum kita memasuki pembelajarannya, Ibu akan membagi kelompok terlebih dahulu ya. Masih ingat tidak kelompok yang minggu kemarin? Masih. Ya, oke. Jika masih ingat, ya langsung ke posisi berdekatan dengan kelompoknya masing-masing. Nah, kelompok 2 geser sebelah sini. Geser maju. Kelompok 1 geser sebelah sini. Biar kelompok 3 berada di tengah-tengah. Paham? Maju ke depan. Maju ke depan lagi, maju. Oke, sudah siap? Jika siap, perhatikan ke layar. Ibu akan menampilkan sebuah gambar dan video. Kalian persiapkan alat tulisnya. Ya, silakan amati. Kemudian kalian catat apa yang kalian dapatkan dari kedua gambar ini. Ya, ini ada 2 gambar ya. Silakan catat. Sudah? Ya, lanjut ya. Perhatikan video berikut ini. Silakan sama ditulis ya. Jika ada pertanyaan, tulis pertanyaannya. Nah, ini sudah muncul. Nah, lagi. Perhatikan. Oke, sudah semuanya? Sudah. Nah, dari gambar tadi dan video, kira-kira ada permasalahan tidak? Tidak.
Gambar yang pertama tadi yang saya lihat itu menunjukkan bahwa ada seorang santri yang sedang bersalaman terhadap ustadz atau gurunya, tetapi dengan posisi yang menunduk. Terus gambar kedua menunjukkan bahwa ada seorang siswa, banyak siswa yang sedang bersalaman dengan gurunya, seperti itu. Udah, Bu. Oh ya, ya itu ya. Nah itu kan berarti itu yang tadi sama siapa Zahra dijelaskan itu adab kepada gurunya di mana? Dalam tata cara bersalaman. Di lingkungan mana? Di lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah. Kira-kira ketika di lingkungan yang lainnya, di lingkungan yang berbeda, adabnya berbeda lagi tidak? Kayak semisal di kelas, di luar kelas, ataupun di luar sekolah. Berbeda? Ya, jika berbeda berarti ada yang bisa menjawab tidak ketika bertemu di mana, di luar sekolah? Ada, Bu. Silahkan. Neng siapa? Neng Cindy. Ketika bertemu di luar sekolah, misalkan ada guru kita, nah kita harus menyapanya, misalkan dengan mengucapkan salam, menanyakan kabar, seperti itu, Bu. Ya, boleh. Ntar saya bagikan LKPD terlebih dahulu ya. Silahkan. Kelompok nanti dikerjakan ya. Dari tadi berbagai pertanyaan ya, berarti yang harus kita cari, yang harus kita selesaikan itu yang pertama tentang pengertiannya ya. Tadi sama juga bertanya tentang dalilnya. Cari pengertian dari adab kepada guru, terus lagi dalil adab kepada guru, dan yang ketiga contoh perilaku adab kepada guru. Yang kelompok 1 contoh perilakunya contoh bagaimana cara beradab yang baik ketika di dalam kelas. Silakan ada yang mencatatnya. Kelompok 2 bagaimana cara menghormati guru di luar kelas. Berarti kayak model lagi istirahat, intinya masih di lingkungan sekolah tapi tidak di dalam kelas. Terus yang kelompok 3 bagaimana cara menghormati guru ketika di luar sekolah. Baik itu contohnya kayak semisal ketemu guru lagi di sawah, di ladang dan lain sebagainya gitu ya. Silakan kalian cari, nanti yang yang masih paham boleh ditanyakan ya. Ketika sudah dicari kok tidak ada, boleh ditanyakan kepada ibu ya. Siap ya? Siap. Silakan dengan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Di sini ibu akan menilai ya kegiatan diskusi kalian ya. Siapa yang bekerja, siapa yang tidak, yang aktif dalam diskusi dan tidaknya. Oke, bagaimana, ada kendala?
Tidak ada, Bu. Kelompok 1. Kelompok 2. Sudah ketemu dalilnya semuanya? Oh tadi Ananda siapa? Zahra ya bertanya dalil ya. Baik. Ibu di sini. Nah, perhatikan ke depan. Di sini ada dalil tentang dasar hukum adab kepada guru ya, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tirmidzi yang berbunyi, siapa yang mau baca? Yo, Ananda Cindy ya mau baca, silakan baca dulu. Oke, kartunya. Yo, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa minna man lam yuqir kabirana wa yarham saghirana. Artinya, tidak termasuk golongan kami orang yang tidak memuliakan orang yang lebih tua dan tidak menyayangi orang yang lebih muda. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmidzi. ya syukron kepada Ananda Cindy sudah membacakan dalil dasar hukum adab kepada guru. Nah, di sini sudah dijelaskan ya bahwa tidak termasuk golongan kami orang yang tidak memuliakan orang yang lebih tua dan tidak menyayangi orang yang lebih muda. Pasti kadang ada anak yang bertanya, kenapa sih kita harus menghormati guru sedangkan guru itu kan bukan saudara kita, bukan orang tua kita dan lain sebagainya. Nah, di sini ya, kenapa? Yaitu karena guru itu salah satunya orang yang lebih tua dari kita ya. Dalam agama Islam diwajibkan untuk menghormati orang yang lebih tua dari kita. Tuh, ini dasar hukumnya. Dan juga bukan itu saja ya. Guru itu merupakan siapa orang tua kedua yang membimbing dan mendidik kita melalui jalur pendidikan formal. Tahu pendidikan formal? Apa itu? Sekolah. Nah, di sini ya, perhatikan. Nah, di sini. Adab itu tata krama. Guru itu orang tua kedua kita yang berjasa mendidik dan membimbing kita dalam jalur formal. Pendidikan formal itu yang ada di bawah naungan negara, itu pendidikan formal. Nah, berarti adab kepada kepada guru itu adalah bagaimana cara seorang murid, seorang muslim untuk menghormati, untuk berbudi pekerti yang baik kepada guru. Paham? Ya, jika paham, ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Silakan jika tidak ada, selesaikan diskusinya sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Oh ya, yang masih ada kekurangan dalam sumber boleh menggunakan handphone ya. Silakan searching. Ya. Ada kendala kelompok 2? Tidak ada. Ya, boleh 5 ya. Masing-masing kelompok 5. Bagaimana kelompok 2? Dalilnya sudah nemu? Oh ya, ini yang tadi aja ya, yang menggunakan yang tadi nih. Nah, mangga silakan. Yarham. Orang yang tidak memuliakan. Sebagai tulisan dari
dan tidak menangani Silakan LKPD-nya diisi ya. Nanti jika ada yang dari situ boleh ditampilkan gambarnya. Ada yang berkaitan dengan yang di LKPD ya. Ini kan isi mengamati tiga masalah dan hadis di luar Sudah? sudah Bu. Belum. Kelompok 3 belum. Kelompok 1 sudah? sudah Kelompok 2 sih? Ya, tunggu ya. Sudah? sudah Bu. Kelompok 2 sudah? Tuh. Sudah? Sudah ya? Ya, waktunya sudah habis. Jika sudah, tinggal presentasi ke depan ya. Sesuai dengan nomor kelompoknya. Silakan, berarti kelompok 1 terlebih dahulu maju ke depan. Mau semuanya atau mau perwakilan? Perwakilan. Dua orang cukup, silakan. Jadi yang menyampaikan materi ada yang jawab pertanyaan, menyampaikan hasil diskusi tentang materi.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini kami akan mempresentasikan diskusi kami ya, yaitu tentang cara beradab kepada guru di dalam kelas. Yang pertama itu memperhatikan guru ketika guru sedang menjelaskan. Yang kedua, menghormati guru dengan cara tidak berisik dalam kelas. Yang ketiga, menjaga adab di dalam kelas. Yang keempat, tidak melawan guru pada saat guru menyuruh sesuatu. Yang kelima, mengerjakan tugas yang diberikan. Yang keenam, mendengarkan nasihatnya. Nah, itu. Dan yang pertama itu memperhatikan guru ketika guru sedang menjelaskan. Ketika kayak kita ya sekarang di sini, tadi guru kita sedang menjelaskan, maka sikap kita itu harus memperhatikan, jangan ada yang berisik di kita harus memperhatikan. Terus yang kedua, menghormati guru dengan cara tidak berisik dalam kelas. Itu merupakan adab yang harus kita lakukan dalam kelas, yaitu kita harus diam di dalam kelas, memperhatikan apa yang ingin kita jelaskan. Terus yang ketiga, tidak melawan guru pada saat guru menyuruh sesuatu. Misalkan ya, kita disuruh guru kita mengerjakan ya yang ada di papan tulis misalkan tugas. Nah, kita harus mau, bisa tidak bisa, kita terus aja harus maju. Yang terakhir, mengerjakan tugas yang diberikan. Sikap kita sebagai murid atas penghormatan kita kepada guru kita, kita harus mengerjakan tugas apa yang diberikan. Yang itu merupakan adab kepada guru di dalam kelas. Ada yang ditanyakan? Tanyakan atau menambahkan? Tidak ada. Baik, Ibu akan menambahkan ya. Silakan perhatikan ke depan. Ada gambar. Nah, coba Ibu akan bertanya. Kata tidak paham semuanya. Gambar 1 ya. Tahu gambar 1 yang sebelah yang ini ya. Yang ini. Tadi termasuk ke poin berapa yang disampaikan oleh kelompok kalian? Kelompok 1. Silakan. Ini kelompok 2, kelompok 3 menjawab. Poin yang mana tadi yang disampaikan oleh kelompok 1? Poin 2. Siapa angkat tangan, angkat tangan. Angkat tangan. Ya, Nek. Poin keberapa, Nek? Poin kedua. Apa berarti? Mendengar dan memperhatikan guru yang sedang menjelaskan. Ya, betul. Ya, Pak. Kartu biru ya, pakai. Nah, di sini ya, jika walaupun kita tidak paham dengan materi itu ataupun tidak suka dengan gurunya, dengan pelajarannya, kita tidak boleh tidur, tapi tetap harus memperhatikannya. Jadi harus guru itu pengen diperhatikan, ya, pengen mendapatkan perhatian yang besar dari muridnya, itu yang diharapkan oleh guru. Makanya ini adab, salah satu adab ketika di dalam kelas, ya. Terus lagi kita harus tawadhu. Semisal antum ada siswa yang lebih pintar dari gurunya, nah kita tawadhu saja ya, apa yang disampaikan guru kita anggap saja kita belum memahaminya. Itu salah satu adab di dalam kelas juga. Bagaimana, paham? Oke, silakan disimpulkan. Jadi kesimpulannya itu ya sangat penting bagi kita untuk beradab kepada guru kita, karena guru kita lah yang telah mengajarkan kita dari kecil hingga sekarang ini ya. Itu kita tahu semuanya karena guru-guru kita. Ya Bu, cukup. Silakan ditutup. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus untuk kelompok 1. Ya, selanjutnya kelompok 2, silakan kelompok 2.
kelas, tapi masih di lingkungan kelas gitu. Adapun cara menghormati guru di luar kelas yaitu yang pertama mengucapkan salam ketika bertemu dengan guru, kemudian menundukkan pandangan ketika bertemu dengan guru, kemudian tidak mendahului ketika kita berjalan bersamaan dengan guru, kemudian menyapa jika bertemu dengan guru, kemudian yang terakhir yaitu memberikan senyuman kepada guru jika bertemu. Gitu. Adapun suatu dalil menghormati guru yaitu sebagaimana yang tadi disebutkan, laisa minna hadis dalil hadis laisa minna malam yuwafir kabirona wa yarham sogirona, yang artinya tidak termasuk golongan kami orang yang tidak memuliakan orang yang lebih tua dan tidak menyayangi orang yang lebih muda. Begitu. Selanjutnya ada sesi pertanyaan. Ada yang mau bertanya? Silakan. Isma mau bertanya? Saya mau nanya, kalau misalnya kita lagi buru-buru, terus ada guru di depan kita, apa kita boleh mendahulunya atau menunggunya? Lebih baiknya sih bertanya dulu, meminta izin dulu kepada gurunya gitu. Bicara dengan baik. Bagaimana? Puas apa belum? Pas dah pertanyaannya. Puas. Sudah puas? Gimana, ada yang mau bertanya lagi? Ada lagi yang mau bertanya? Saya pengertian adab terhadap guru itu bagaimana? Adapun pengertian adab kepada guru yaitu suatu perilaku atau perbuatan kita yang terpuji yang harus dimiliki dan harus dilakukan oleh seorang murid terhadap gurunya. Bagaimana? Nih? Waktu Ya. Oke, silakan ditutup. Simpulkan. Simpulkan dengan singkat dan jelas. Jadi gambar disambi. Jadi kesimpulan dari bagaimana cara menghormati guru itu, jadi dimanapun kita berada, dimanapun kita berada, ketika bertemu dengan guru maka harus mendahulukan adab begitu. Ya, oke, baik. Terima kasih untuk kelompok 2. Kasih aplaus untuk kelompok 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya kelompok 3. Silakan kelompok 3. Presentasikan dengan singkat dan jelas. ayo maju. Yo, siapa yang mau mewakili? Saya Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini kami perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai adab terhadap guru di luar lingkungan sekolah. Jadi selain di kelas dan di lingkungan sekolah, kita di luar, kayak di rumah kita bertemu dengan guru. Nah, bagaimana adabnya ketika kita bertemu dengan guru di luar lingkungan sekolah? Maka mau disampaikan oleh Contoh adab terhadap guru di luar lingkungan sekolah. Yang pertama, menyapa atau mengucapkan salam ketika bertemu. Yang kedua, menanyakan kabar kepadanya.
Yang ketiga, mencium tangannya ketika bersalaman dan membungkukkan badan. Keempat, berkata dengan sopan dan lemah lembut. Yang kelima, menaati perintahnya. Nah, mungkin di sini saya akan menerangkan. Yang pertama itu menyapa atau mengucap salam ketika bertemu. Nah, ketika kita bertemu dengan guru di luar lingkungan sekolah, maka yang harus kita lakukan yang pertama itu menyapanya. Terus mengucap salam. Assalamualaikum Ibu, gimana kabarnya? Kayak gitu. Terus yang kedua menanyakan kabar. Udah ya tadi. Terus yang ketiga mencium tangannya ketika bersalaman. Nah, selanjutnya kita adab yang harus dilakukan itu mencium tangannya seperti ini. Dengan menundukkan Gimana? kepala. Ulangi. Dengan menundukkan kepala juga. Tuh seperti itu ya. Ya, Ibu. Terus yang keempat, berkata dengan sopan dan lemah lembut. Nah, ketika kita berbicaranya ketika kita berbicara dengan guru, maka yang harus kita kata-kata yang harus kita keluarkan itu yaitu kata-kata yang sopan dan lemah lembut. Seperti itu. Terus yang kelima yaitu menaati perintah. Ketika di luar sekolah, guru, walaupun kita di luar sekolah tidak ada dalam kegiatan belajar mengajar, mesti guru ketika guru memerintah kita, maka kita juga harus menaatinya walaupun di luar lingkungan sekolah, seperti itu. Sudah? Ada pertanyaan lagi barangkali? Ada pertanyaan? Ada. Ya baik, jika tidak ada silakan ditutup. Mungkin kesimpulannya, dimanapun kita berada, ketika kita bertemu dengan guru, meskipun di luar sekolah, di luar lingkungan sekolah, maka kita harus tetap menjaga adab terhadap guru. Mungkin cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kasih aplaus untuk kelompok 3. Bagaimana? Sudah jelas semuanya atau ada pertanyaan? Saya mau bertanya, Bu. Silakan. Bagaimana cara menghormati guru di masa pandemi? Baik, ada yang bisa menjawab pertanyaan teman kalian? Silakan. Oke, baik. Di sini Ibu akan menjawab ya. Pertanyaannya itu bagaimana cara menghormati guru di masa pandemi seperti sekarang ini ya. Nah, yang pertama tadi kan sudah kita ketahui bersama bahwa ketika kita cara menghormati guru kita ketika di luar ya, itu salah satunya dengan menyapa dan mencium tangan guru. Nah, tadi sudah dipraktekkan sama kelompok 3. Bagus ya, sudah dipraktekkan sama kelompok 3. Jadi tadi tata cara salaman seperti itu bukan hanya kepada guru saja, kepada siapapun itu, baik kepada orang tua, kepada orang yang lebih tua, istilahnya baik paman, bibi ataupun orang lain yang usianya lebih tua dari kita ya, orang yang sudah lanjut usia, maksudnya udah dewasa, udah bapak-bapak, ibu-ibu gitu ya. Itu tata caranya tadi seperti itu. Namun ketika di masa pandemi sekarang ini, karena kita tidak boleh untuk bersalaman, cukup kita memasangkan 3S. Senyum, salam, sapa. Ya. Assalamualaikum Bapak, Ibu. Semisal ya bertemu di jalan, kalau waalaikumsalam, ayo neng saha gitu kata Bapak dan Ibu pun biasanya Bapak dan Ibu guru itu suka lupa. Punten Bapak Ibu, abi murid Bapak Ibu di sekolah kelas nah itu seperti itu. Oh iya waalaikumsalam gitu ya. Punten Bapak Ibu abi bade ti payun kemarin abi aya keperyogian semisal. Itu boleh kita mendahulunya. Yang penting jika ketika kita sudah permisi dan mangga neng silakan mangga. Nah, itu boleh baru ya. Itu. Tapi ketika tidak ada keperluan mendesak, kita
di belakangnya ya. Contohnya ini seperti ini. Bentar. Nah, ini ya. Ini di sini di gambar ini seorang guru, ini ada murid yang baik, ini murid yang nakal. Murid yang baik dia menunggu gurunya untuk berjalan duluan ya, dia menunggunya dengan berjalan di belakangnya. Namun di sini ada yang murid yang nakal, yaitu dengan mengejek sang guru, karena di sini sang guru itu memiliki kekurangan ya. Dia mengejeknya dan menertawakannya. Nah, ini yang ini tidak boleh. Nah, yang ini harus kita contoh, dan ini yang tidak boleh kita contoh. Paham ya? Iya, jadi cukup seperti ini ya ketika bertemu di jalan ya, tapi tidak mengurangi rasa hormat kita kepada guru kita. Ya, bagaimana, paham semuanya sudah? Ya, oke. Jika sudah paham, Ibu akan menyimpulkan pembelajaran pada pertemuan kita kali ini ya, yaitu contoh contoh adab kepada guru ya. Yang pertama, kita harus menghormati dan menghargai guru dimanapun itu ya. Terus yang selanjutnya, perhatikan ke layar, tidak mencari-cari kesalahan dan kelemahan sang guru ya, karena guru juga manusia biasa, pasti memiliki kekurangan dan kelebihannya. Terus tidak mengabaikan menggibahnya, bahkan membela sang guru ketika digibah oleh orang lain. Nah, ini posisinya kita ketika harus melakukan hal yang ketiga itu, syaratnya kita harus cinta sama guru. Kalau kita sudah merasa cinta sama guru, baik dia memiliki kekurangan sebesar apapun itu, pasti kita ketika digibah sama teman kita, pasti kita itu ada rasa nyeri hati, ada gini guru abi diobrolkeun nah gitu yang ada merasa tidak terima ya, bahwa itu teh guru saya loh, sejelek apapun itu guru saya gitu. Nah, salah satu supaya kita tidak menggibah ya, itu dengan cara mendoakan sang guru, baik itu supaya guru diberikan kesehatan, kesejahteraan, dan salah satunya kita memohon kepada Allah supaya kita dihindarkan dari kekurangan, kita tidak mengetahui kekurangan guru kita, sehingga dengan kita tidak mengetahuinya, otomatis kita tidak akan ikut menggibahnya. Betul tidak? Betul. Karena manusiawi ya, ketika kita tahu kejelekan orang lain ya pasti pengennya menggibah. Nah, ini hal yang sulit untuk kita hindari, tapi alangkah baiknya kita untuk belajar sedikit demi sedikit. Nah, itu ya kesimpulan pada kita kali ini ya. Tambahannya kita harus mendoakan sang guru gitu ya. Nah, oke. Selanjutnya, jika sudah mengerti, Ibu akan bertanya ya. Sampai di sini ada yang paham? Paham semuanya? Oke, jika paham, Ibu akan membagikan soal ya, karena tapi berhubung waktunya sudah habis ya, tetap soal dikerjakan ya. Nanti soal dikerjakan, nanti setelah pulang sekolah tinggal dikumpulkan ya, paham ya? Dikoordinator oleh ketua kelasnya ya kan. Baik, ya oke, sudah semuanya ya. Oke, anak-anakku semua, pembelajaran kita hari ini selesai ya. Namun sebelum Ibu tutup, di sini Ibu akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang apa? Adab terhadap guru ya, macam-macam ya. Jadi adab kepada guru itu sangat banyak sekali ya. Tapi ada beberapa hal yang perlu kita terapkan dalam kehidupan, dalam sehari-hari ya. Itu salah satunya menghormati kepada guru, terus menaati. Baik itu misalkan suka ada guru yang masih muda ya,
semisal ada yang baru masih kuliah sudah menjadi guru, nah itu pun harus kita hormati ya, tanpa mengurangi rasa hormat kita, kita harus tetap menghormatinya. Terus mentaatinya dalam konteks apa? Yaitu masih hal yang diperintahkan oleh Allah. Ketika perintahnya menyuruh dalam hal yang dilarang oleh Allah, berarti kita tidak boleh untuk patuh ya. Itu. Terus lagi mendoakan sang guru ya, kita berarti tidak hanya mendoakan kedua orang tua kita, tapi kita juga mendoakan guru kita. Terus apalagi? Memberikan perhatian yang besar ketika di dalam kelas ya. Kita tidak suka gurunya, kita tidak suka materinya ataupun mengantuk ya. Bagaimana cara kita untuk tidak mengantuk? Ambil air wudhu ya. Kita perhatikan guru kita sepenuhnya, apa yang sedang dijelaskan, apa yang sedang dijelaskan, disampaikan oleh guru. Nah itu ya, paham semuanya? Oke, jika paham, di sini berarti tadi yang sudah kita pelajari pada hari ini tentang apa saja? Tentang adab kepada guru, yaitu yang meliputi yang pertama tadi ada pengertian. Terus apa lagi? Terus apa lagi? Contoh adab kepada guru. Oke, pengertiannya. Cindy, pengertian adab kepada guru, silakan Cindy. Pengertian adab terhadap guru yaitu bagaimana cara kita menghormati dan memperlakukan guru kita. Ya, baik. Terus dalilnya, coba Neng bacakan dalilnya. Laisa minna man lam yuwakir kabirona yarham wayarham soghirona. Hadis siapa itu? Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmizi. Oke, selanjutnya ada contoh adab kepada orang tua. Siapa yang akan menyebutkan? 3 saja. Saya. Yo, silahkan. Yang pertama itu tawadu ketika di kelas. Ya, terus 2. Terus memberikan perhatian yang besar ketika guru sedang menyampaikan materi. Oke, selanjutnya. Yang selanjutnya itu menjaga sopan santun kepada guru. Ya, oke, baik. Terima kasih kepada teman-teman antum yang sudah memaparkan hasil pembelajaran kita pada hari ini. Kasih aplaus untuk teman-teman kita. Ya, oke. Ibu akan melakukan penilaian pembelajaran pada hari ini. Ya, nanti karena berhubung waktunya sudah habis, nanti dikerjakan, terus pulang sekolah dikumpulkan pada ibu ya, dikoordinir oleh ketua kelasnya. Ya, silahkan. Ya, oke, yang lainnya udah ya. Udah, Bu. Ya, baik, kita sudah. Materi selanjutnya untuk di pertemuan berikut minggu depan itu hikmah teradab kepada orang tua dan guru. Kalian persiapkan ya, cari pengetahuan sebanyak mungkin, dan yang harus dipersiapkan lagi karena di minggu depan diskusinya itu membuat drama ya tentang adab kepada orang tua dan guru. Nah, untuk itu kalian persiapkan semuanya yang akan menjadi peran-perannya siapa saja silakan persiapkan. Oke, pertemuan kita cukupkan di sini. Sebelum ditutup silakan berdoa terlebih dahulu. Silakan Cindy, Zahra pimpin berdoa untuk menutup pertemuan pada pembelajaran kali ini. Oke, marilah kita berdoa setelah pembelajaran selesai. Mari kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukron. Ya, jangan lupa tetap berakhlak yang baik dan taati protokol kesehatan dimanapun berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.